ijazah palsunya Jokowi ini yang lucu. Lucu banget Bang Karni kalau menurut saya. Sri Mulat saja kalah lucu ini Bang Karni. Karena apa? Saya kemarin ketika diumumkan disebut telah melakukan editing. Artinya saya dianggap mengubah dokumen elektronik dan kemudian merekayasa bahkan menyebarkan gambar yang sudah direkayasa itu. Ini yang paling lucu. Karena sebenarnya Bang Karni izin nanti mungkin saya mohon bisa dibantu teman-teman produser. Gambar yang saya olah pertama kali itu justru pertama kali itu adalah diposting oleh orang namanya Dian Sandi Utama. Jadi itu dia posting tanggal 1 April 2025 di akun X dia, di akun Twitter dia. Dan dia berkata pada saat itu, buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang ini gambarnya seperti ini kalau belum tayang ya. Gitu. Biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang asli. Dia menuliskan begitu. Dia memastikan ini asli. Satu Bang Karni. Nah ini adalah yang saya dapat kalau ini dari hasil dari KPU. Bukan yang ini, yang lain dulu. Atau error level analysis. Ini menunjukkan bahwa ini sudah terlalu banyak direkayasa. Sehingga tidak muncul lagi gambar aslinya. Yang paling menarik Bang Karni. Ini sekaligus bantahan saya yang sangat keras. Dan insya Allah ini bisa dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Ketika kemudian banyak orang yang mempertanyakan. Ijazah ini Bang Karni, ini kemudian yang warnanya biru ya. Nah ini ada tuduhan atau ada dugaan pas fotonya itu ternyata nah seperti di monitor ini. Pas fotonya itu terletak di atas cap. Jadi ini palsu karena cap dulu sudah ada dan ada materainya. Kemudian ditempel pas foto direkayasa untuk bisa di atas cap. Ini benar-benar bukti yang tidak terbantahkan. Ini namanya hasil luminance gradients. Ini program canggih. Sudah saya tulis juga Bang Karni di buku Jokowi's White Paper 700 halaman itu. Yang menunjukkan kalau apa? Kalau ini tidak terbantahkan bahwa pas foto ini ditempel belakangan setelah cap. Seseorang ini sebenarnya alumni UGM atau bukan? Itu cara paling tepat mengetahuinya itu gimana Bu? Cara paling tepat adalah orang tersebut menunjukkan ijazahnya kepada kita. Di orang tersebut yang menunjukkan ijazah tersebut. Karena ijazahnya ada pada orang itu? Ada orang tersebut. Oke gini Bu, ini hipotetis ya, atau pengandaian. Kalau ada orang saya pengen tahu nih dia alumni UGM atau bukan, tapi dia nggak mau menunjukkan ijazahnya. Sejauh mana UGM bisa membantu atau bisa mengklarifikasi itu? UGM dalam hal ini tidak akan bisa untuk memberikan mengklarifikasi karena apa? Memang harus orang tersebut yang harus memiliki ijazah. Dan kemudian kalau misalnya saya ingin tahu nih orang ini alumni atau bukan, kita terbentur pada peraturan. Kita tidak bisa menunjukkan data pribadi kepada orang yang itu tidak relevan dengan mereka yang memiliki ijazah tersebut. Baik, Bu Wening. UGM sebenarnya kan bisa ngecek kan ya, bahwa orang itu ada datanya apa tidak, tapi tidak dibolehkan menyampaikan informasi itu kepada orang yang tidak berwenang. Betul begitu maksudnya? Betul, iya. Oke. Jadi ketika kami meminta pada UGM tanda terima, berita acara tanda terima soal penyerahan banyak dokumen itu, UGM memang memberikan, tetapi hampir semua halaman itu di black out, hitam. Jadi semua jawabannya dalam bentuk di black out berita acaranya. Apakah ini benar-benar informasi yang terbuka atau tidak? Semuanya di black out. Itu yang dari mana? Dari UGM. UGM ya. Jadi UGM menerima berita acara serah terima. Ya, kami minta di keberatan, kemudian dikirim, tetapi semua di black out. Oh gitu. Itu sudah kewenangan dari APH gitu. Jadi maka kemudian saya kira kami sudah bertekad baik ya untuk kemudian kan juga mencoba untuk memberikan gitu ya, tapi kemudian yang menurut kami itu layak untuk dikecualikan, maka kemudian mohon maaf Bapak itu kami black out, kami hitamkan gitu. Berkelindan dengan kasusnya Gibran yang juga dituduh sebagai pemilik ijazah palsu atau memalsukan ijazah, bahkan dia mulai panik. Jadi kepanikan ini yang sebetulnya menunjukkan bahwa isu ijazah ini akan mengguncang Republik, dan ini bukan sekedar Republik, tetapi sistem bernegara kita, juga sistem moral bangsa, juga sistem psikologi politik dari Presiden Prabowo. Ini sebetulnya satu kumpulan dari simptom yang akhirnya memuncak
dan pecah sebagai tuntutan hukum. Nah, konyolnya tuntutan hukum itu menurut kalkulasi saya tidak akan ada deliknya tuh. Karena dari awal ini adalah riset akademis. Riset akademis itu bisa berakhir, bisa tidak. Seandainya pun Roy Suryo CS dimasukin penjara, ya risetnya tetap jalan. Itu konyolnya di situ tuh. Karena ini adalah upaya untuk mencari atau membuktikan kecurigaan akademis bahwa ada seorang pejabat yang memalsukan ijazahnya. Karena itu diriset secara akademis, bukan lagi diriset secara forensik. Jadi Pak Jokowi harus mengucapkan secara verbal pada bangsa ini tentang status ijazahnya tuh. Ini bukan soal hukum acara di pengadilan. Ini adalah pertanyaan warga negara yang bertahun-tahun tidak dijawab oleh kepala negara dan akhirnya masuk pengadilan. Itu duduk perkaranya tuh. Jadi saya melihat bahwa apapun Pak Jokowi akan terseret panjang karena dia adalah kepala negara. Dia bukan sekedar mantan presiden, tetapi dia mewakili satu tradisi bahwa kepala negara tidak boleh mempersoalkan pertanyaan warga negara. Bahwa orang akan bilang, ya kan dia sekarang bukan lagi kepala negara. Iya, tetapi lokus dan tempus deliktinya terjadi ketika dia menjadi pejabat publik tuh.